Baik, selamat datang di video saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang topik teknologi jaringan yaitu wireless mesh network dan konsep koneksi Ethernet. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Panda Kemang Bargo Ananto Suara dengan NIM 2208561067. Baik, dilansir dari jurnal berjudul Rancang Bangun Wireless Mesh Network menggunakan Routing at Hook Optimized Link State Routing atau OLSR oleh Heri Octaviandi. Di sana mengatakan bahwa wireless mesh network ini menggabungkan teknologi wireless dan routing at hook, sehingga penyedia layanan tidak harus menyediakan instalasi kabel untuk menghubungkan masing-masing AP seperti pada mode infrastruktur umumnya. Nah, jadi di sini saya kaitkan dengan wilayah atau daerah terpencil misalnya yang masih kurangnya akan akses internet. Nah, jadi ini dapat memberikan solusi yang inovatif untuk meningkatkan ketersediaan internet di wilayah tersebut yang sulit dijangkau oleh infrastruktur jaringan konvensional. Nah, yang dimana WMN ini merupakan salah satu cara untuk memperluas jaringan komputer tanpa harus terbatas dengan jarak. Seperti itu. Nah, dilansir juga dari jurnal Implementasi Jaringan Wireless Mesh berbasis protokol Babel untuk video streaming menggunakan kodek H264 yang ditulis oleh Hilkya Dwima Palembangan dan dua temannya. Di sana juga mengatakan bahwa wireless mesh network ini muncul sebagai sebuah pilihan untuk next generation wireless networking. Nah, jadi sama seperti yang tadi saya katakan bahwa WMN ini memiliki dampak luas ke depannya. Seperti contoh yang tadi itu adalah tentang wilayah terpencil yang kurangnya akses internet, maka WMN ini dapat membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Topik yang saya katakan tadi atau yaitu wilayah terpencil tadi itu memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan yaitu Sustainable Development Goal nomor 9 yaitu industri, inovasi, dan juga infrastruktur. Saya mendapatkan gambarnya ini dari link yang sudah tercantum di bawah gambar tersebut. Lanjut. Nah, mengapa saya mengangkat topik ini menjadi yang menarik? Di sini saya sudah membuat ada 6 hal yang menarik. Yang pertama, revolution di dunia konektivitas, yang dimana wireless mesh network ini dan koneksi at hook bersama-sama membentuk fondasi untuk revolusi dalam cara kita terhubung. Nah, WMN memungkinkan pembentukan jaringan tanpa titik pusat. Nah, sementara at hook sendiri dia memperkuat kemampuan perangkat berkomunikasi langsung. Jadi kombinasi keduanya itu menghadirkan paradigma konektivitas yang lebih dinamis dan adaptif. Yang kedua, ada solusi inovatif untuk wilayah terpencil yang saya katakan tadi. Nah, keunggulan utama dari topik ini adalah potensinya untuk meningkatkan ketersediaan internet di wilayah terpencil. Wireless mesh network dapat merentangkan konektivitas daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional, dan koneksi at hook menambah fleksibilitas dalam berkomunikasi. Yang ketiga ada peningkatan fleksibilitas dan ketahanan. Nah, konsep koneksi at hook meningkatkan fleksibilitas jaringan dengan memungkinkan perangkat berkomunikasi secara langsung tanpa tergantung pada titik pusat. Hal ini menghasilkan jaringan yang lebih tahan terhadap kegagalan dan gangguan, menjadi relevan dalam konteks ketahanan dan keandalan. Yang keempat, ada penerapan dalam situasi darurat dan bencana. Nah, keamanan dan ketahanan jaringan yang diberikan oleh WMN ini dan koneksi at hook menjadi kunci dalam situasi darurat bencana alam. Nah, di sini saya mengangkat yang menarik karena bila ada situasi darurat atau bencana, kita dapat mampu berkomunikasi tanpa titik pusat dan dapat memberikan bantuan penting dalam situasi kritis. Yang kelima, ada implikasi pada peningkatan industri dan inovasi. Nah, pengembangan teknologi ini tidak hanya relevan untuk meningkatkan konektivitas di daerah terpencil tadi, tetapi juga membawa dampak pada peningkatan industri dan inovasi. Kemampuan untuk membentuk jaringan secara dinamis dan adaptif membuka pintu bagi aplikasi yang lebih luas, termasuk dalam pengembangan Internet of Things atau IoT dan komunikasi antara kendaraan. Yang keenam, yang terakhir, ada relevansi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal. Nah, topik ini secara langsung terkait dengan pencapaian SDG nomor 9 yang saya katakan tadi, yaitu industri, inovasi, dan juga infrastruktur. Baik, lanjut. Di sini
dari topik yang saya angkat memiliki dampak yang luas, ada 3. Yang pertama ada ketersediaan internet di wilayah terpencil, yang kedua ada kemanfaatan koneksi ad hoc, dan yang ketiga ada kemanfaatan dalam situasi darurat. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ada ketersediaan internet di wilayah terpencil. Wireless mesh network ini memungkinkan seperti yang saya katakan tadi, memungkinkan pembentukan jaringan tanpa titik pusat, yang dimana dapat diakses di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional. Nah, hal ini sudah saya katakan juga, dia tuh masuk ke SDG nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan juga infrastruktur yang tangguh. Yang kedua ada kemanfaatan koneksi ad hoc. Nah, konsep koneksi ad hoc memungkinkan perangkat berkomunikasi secara langsung tanpa melalui titik akses pusat. Jadi, meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan jaringan. Ini tuh mendukung SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Lanjut, yang ketiga ada kemanfaatan dalam situasi darurat. Nah, wireless mesh network dapat memberikan kestabilan dan ketahanan jaringan yang dapat sangat berguna dalam situasi darurat atau bencana alam yang saya katakan tadi, yang dimana infrastruktur komunikasi itu mungkin rusak saat itu. Nah, ini sesuai dengan SDG nomor 11, yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan, dan SDG nomor 13, yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Lanjut, ada cara kerja dan implementasi. Nah, wireless mesh network ini bekerja dengan memanfaatkan setiap perangkat sebagai akses point yang menyebarkan sinyal nirkabel ke perangkat lain di sekitarnya. Nah, dalam konteks ini, jaringan mesh membentuk struktur terdesentralisasi yang memungkinkan perangkat bekerja sama tanpa bergantung pada satu titik pusat. Nah, seiring dengan itu, konsep koneksi ad hoc memainkan peran penting dengan memungkinkan perangkat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa memerlukan titik pusat sebagai perantara. Keunggulan dari koneksi ad hoc ini adalah peningkatan fleksibilitas dan ketahanan jaringan yang esensial untuk memastikan konektivitas yang handal, terutama di wilayah terpencil atau dalam situasi darurat. Nah, dengan mengintegrasikan konsep ini, implementasi jaringan mesh menjadi lebih adaptif dan tangguh, memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan ketersediaan internet di wilayah terpencil tadi. Lanjut, ada arsitektur wireless mesh network. Nah, sebuah node router memiliki peran penting atau peran utama sebagai perangkat yang mengandung routing table untuk mendukung jaringan wireless atau jaringan wireless mesh network atau WMN. Selain itu, node router berfungsi sebagai gateway dan repeater yang menghubungkan jaringan, menunjukkan kepentingan kritisnya dalam meningkatkan fleksibilitas WMN. Nah, sementara itu, node client itu memiliki satu antarmuka nirkabel, dan akibatnya perangkat keras dan perangkat lunak untuk mesh client itu menjadi yang lebih sederhana daripada mesh routernya. Nah, laptop, personal komputer, personal device assistant, dan handphone itu adalah contoh perangkat mesh client. Dapat dilihat pada gambar juga di samping. Baik, lanjut. Topik yang saya bahas ini bagaimana ke depannya. Nah, pengembangan teknologi wireless mesh network dan konsep koneksi ad hoc ini diharapkan akan mendukung upaya meningkatkan akses internet di wilayah terpencil. Nah, peningkatan keamanan dan efisiensi dalam koneksi ad hoc juga dapat membuka peluang bagi pengembangan aplikasi yang lebih luas, seperti dalam skenario yang saya katakan tadi, yaitu IoT dan komunikasi kendaraan ke kendaraan, seperti itu. Lanjut. Baik, ini adalah referensi dari topik yang saya bahas, yaitu wireless mesh network dan konsep koneksi ad hoc. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.